Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan anggota Sari Kartika dengan NIM 1800008010, Fahrul Adam dengan NIM 1800008018, Karmila Yanti 1800008027, Arif Widiantoro 1800008033, Ahmad Fauzani Nur Kolbi 1800008035, Albert Sirot Strozal Ginola 1800008038, Fatia Alauddin Ahnaf 1800008039. Kami akan mempresentasikan tentang sintesis protein. Perbandingan eukariotik dan prokariotik. Eukariotik struktur DNA merupakan tangga lurus yang pilih yang disebut double helix. Proses translasinya dan transkripsi terjadi pada tempat yang berbeda. Ukuran ribosomnya besar dan terdapat 3 tipe RNA polimerase. Sedangkan prokariotik memiliki DNA tunggal. Proses translasi dan transkripsinya terdapat pada tempat yang sama. Ukuran ribosomnya kecil dan terdapat 1 tipe RNA polimerase. Proses sintesis prokariotik dan eukariotik. Sintesis protein pada sel prokariotik. Sintesis protein dibagi menjadi 2 tahap, yaitu transkripsi dan translasi, di mana masing-masing tahap terdiri dari 3 langkah, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahapan sintesis protein pada sel prokariotik tidak terputus dan bersambung. Artinya, tahap translasi dapat dilakukan meskipun tahap transkripsi belum selesai. Hal ini dikarenakan sel prokariotik tidak memiliki inti sel, sehingga tahap transkripsi dan translasi dilakukan di sitoplasma. Tahap transkripsi pada sintesis protein pada sel prokariotik. Transkripsi merupakan tahap pembentukan mRNA dari untai DNA template atau sense. DNA yang tidak ditranskripsi disebut antisense. Transkripsi pada sel prokariotik berlangsung di sitoplasma. Sel prokariotik hanya memerlukan 1 enzim RNA polimerase untuk melakukan transkripsi. Pada tahap inisiasi, RNA polimerase menempel pada promotor. Tahap elongasi, RNA polimerase membentuk untai double helix DNA dan bergerak di sepanjang DNA untuk membentuk mRNA dari arah 3-5. Basa nukleotida yang dibawa mRNA komplementer dengan basa nukleotida pada DNA template. Pada tahap terminasi, saat RNA polimerase mencapai terminator, proses transkripsi berhenti dan mRNA yang membawa kodon bergerak menuju ribosom. Kemudian tahap translasi pada sel prokariotik. Translasi merupakan tahap penerjemahan kode genetik yang dibawa mRNA untuk menjadi suatu urutan asam amino. Translasi pada sel prokariotik juga terjadi di sitoplasma. Dalam tahap translasi melibatkan RNA dan tRNA. Pada tahap inisiasi, proses inisiasi dimulai ketika ribosom subunit kecil berikatan dengan mRNA. Inisiator tRNA berikatan pada daerah AUG yang mengkode asam amino metionin. Selanjutnya, ribosom subunit kecil akan menempel pada ribosom subunit besar dan tRNA menempati sisi pada tahap elongasi. Ribosom bergerak sepanjang mRNA, mencocokkan kode genetik yang dibawa mRNA kodon dengan antikodon yang dibawa oleh tRNA untuk menjadi suatu urutan asam amino.
Sederhananya, tRNA menerjemahkan bahasa yang dibawa mRNA menjadi bahasa asam amino. Tahap terminasi terjadi ketika tRNA mencapai kodon stop sehingga proses translasi berhenti dan dihasilkan rangkaian asam amino yang disebut polipeptida. Sintesis protein pada sel eukariotik. Tahapan sintesis protein pada sel eukariotik sama dengan sel prokariotik, yaitu terdiri dari tahap transkripsi dan tahap translasi. Perbedaannya, pada sel eukariotik, transkripsi terjadi di inti sel dan translasi terjadi di sitoplasma, tepatnya di ribosom. Selain itu, dalam tahap transkripsi terdapat pemrosesan mRNA sebelum keluar ke sitoplasma. Transkripsi merupakan tahap pembentukan mRNA berdasarkan kode genetik ada DNA template. Transkripsi pada sel eukariotik melibatkan 3 enzim RNA polimerase. Pada tahap inisiasi, RNA polimerase dan faktor transkripsi TFS menempel pada promotor. TFS berperan membuka rantai DNA. Tahap elongasi, RNA polimerase membuka untai double helix DNA dan bergerak di sepanjang DNA untuk membentuk mRNA dari arah 3-5. Basa nukleotida yang dibawa mRNA komplementer dengan basa nukleotida pada DNA template. Pada tahap terminasi, saat RNA polimerase mencapai terminator, proses transkripsi berhenti dan mRNA yang membawa kodon bergerak menuju ribosom. Translasi merupakan tahap penerjemahan kode genetik yang dibawa mRNA untuk menjadi suatu urutan asam amino. Translasi pada sel prokariotik juga terjadi di sitoplasma. Dalam tahap translasi melibatkan rRNA dan tRNA. Pada tahap inisiasi, proses inisiasi dimulai ketika ribosom subunit kecil berikatan dengan mRNA. Inisiator tRNA berikatan pada daerah AUG yang mengkode asam amino metionin. Selanjutnya, ribosom subunit kecil akan menempel pada ribosom subunit besar dan tRNA menempati sisi. Tahap elongasi, ribosom bergerak sepanjang mRNA mencocokkan kode genetik yang dibawa mRNA atau kodon dengan antikodon yang dibawa oleh tRNA untuk menjadi suatu urutan asam amino. Sederhananya, tRNA menerjemahkan bahasa yang dibawa mRNA menjadi bahasa asam amino. Tahap terminasi terjadi ketika tRNA mencapai kodon stop sehingga proses translasi berhenti dan dihasilkan rangkaian asam amino yang disebut polipeptida. Demikian penjelasan materi dari kami. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.